sini. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita itu yang tadi, yaitu tentang menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari perilaku narkoba ini? Yang pertama adalah kita harus menguatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang beriman iman itu kan artinya percaya, meyakini kan. Jadi jika kita sudah meyakini, beriman, bertakwa kepada Allah, jadi hasutan setan tadi yang ingin menyuruh kita untuk mengkonsumsi narkoba ini akan terelakkan gitu, maksudnya akan dikesampingkan gitu, karena kita ingat Allah gitu, karena kita tahu itu perilaku tercela, akhlak tercela, dan Allah melarangnya gitu, Allah memurkainya gitu. Nah, selanjutnya kita harus menggali informasi tentang narkotika tadi. Karena jika dengan kita menggali informasi, kita akan mengetahui sebabnya orang mengkonsumsi narkoba. Nah, apa akibatnya yang ditimbulkannya gitu. Nah, jadi seperti yang kita pelajari tadi, kita mengkonsumsi narkoba tadi bisa menyebabkan kita stres gitu, bisa depresi, gangguan kejiwaan gitu, dan masih banyak hal-hal yang lainnya akan disebabkan oleh narkotika tadi. Jadi itulah sebaiknya kita menggali informasi tentang narkotika tadi agar kita bisa selamat, agar kita tidak punya pikiran ataupun agar kita tidak sampai masuk ke dalam jurang narkoba tadi gitu. Nah, yang selanjutnya, jikalau persiapan diri kita untuk menolong jikalau kita ditawari atau kita disuguhkan gitu, apalagi oleh seorang teman gitu yang katanya jikalau kita seperti merokok gitu, merokok itu kan bisa dikatakan kalau kita udah kecanduan gitu kan. Seperti narkoba, kalau misalnya kita nak ini, kita nak gaul nih semacam nak gaul, biarlah kita disebut tidak gaul daripada kita harus mengkonsumsi sesuatu hal yang akan mengakibatkan sesuatu hal yang rusak bagi diri kita gitu. Jadi kita harus menghindarinya gitu. Kita harus menjauh apabila ada orang yang menawarinya gitu, menawari untuk memakai narkoba tersebut. Nah, selanjutnya belajar mengatakan untuk tidak narkoba gitu. Jadi kan kita pernah mendengar slogan-slogan tidak untuk narkoba gitu. Pernah anak ibu mendengarkan kan? Pernah. Nah, jadi beberapa slogan tentang narkoba gitu. Nah, selanjutnya kita harus memiliki cita-cita hidup yang sehat untuk ke depan gitu. Memiliki cita-cita hidup untuk ke depan bisa menghindari kita dan untuk mengkonsumsi narkoba gitu, karena tidak mungkin kan jika kita mengkonsumsi narkoba hidup kita akan aman tentram untuk kedepannya gitu kan, malah hidup kita akan semakin rusak gitu. Nah, selanjutnya lakukan kegiatan positif baik untuk keluarga maupun yang untuk di lingkungan gitu. Dengan begitu kita akan terjauh dari narkotika atau teman-teman yang ingin memberikan kita itu gitu, atau lingkungan-lingkungan yang membuat kita ingin mengkonsumsi itu gitu, mendekati hal itu. Dan bagaimanakah cara kita melakukan penanggulangan narkotika ini? Penanggulangan narkotika ini bisa kita lakukan dengan cara promotif, yaitu pembiasaan ini bagi orang yang belum. Yang selanjutnya program pencegahan. Kita melakukan program pencegahan bagaimana kita dengan masyarakat gitu melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi memakai narkotika ini biar kita tidak kecanduan atau tidak mendekat kepada narkotika ini. Nah, selanjutnya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini untuk orang yang sudah menggunakan narkotika gitu. Jadi direhabilitas, dia dilakukan dilakukan pengobatan, direhab lah dia gitu untuk agar terlepas dari narkotika ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu represif. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Apa paham? Nah, selanjutnya hikmah dari pelarangan narkotika ini. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan gitu, karena kalau narkotika ini kan sudah jahat gitu kan, maksudnya itu jahat itu bisa banyak lah contohnya. Kalau
narkotika ini gitu. Jadi masyarakat terhindar dari segala kejahatan. Nah, yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang disebabkan narkotika, karena sebagaimana kita tahu narkotika ini sangat berefek jera untuk kita gitu, berefek dapat mematikan jika kita menggunakannya gitu. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita gitu, jasmani dan rohani, agar kita terjauh dari narkotika ini gitu. Nah, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan masyarakat. Nah, apa hikmah selanjutnya? Bisa masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh narkotika ini gitu. Jadi karena narkotika ini bersifat sangat mengganggu sekali. Jadi hikmah dari pelarangan atau kita menjauhkan diri narkotika ini akan membuat kita tercegah dari sikap kebencian dan permusuhan antara keluarga, antara sesama lingkungan masyarakat sekitar kita tentunya. Dan selanjutnya menjaga hati kita agar tetap takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat hingga memperoleh cahaya ilahi, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mengkonsumsi narkoba itu dapat mengganggu kestabilan jasmani rohani dan menyebabkan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tentunya gitu. Karena kalau seseorang sudah kecanduan narkotika, pastinya orang tersebut akan semakin jauh gitu, karena isi kepalanya itu cuma apa yang dicarinya itu gitu. Jadi akan semakin lalai, mungkin dengan dirinya sendiri atau dengan keluarganya sendiri dia tidak mau tahu gitu, karena dia ingin kecanduannya itu terlepas gitu. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti paham ya? Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan kuis kecil-kecilan untuk anak-anak Ibu, yaitu siapa yang bisa menjelaskan apa itu narkotika dan dampak negatif dari narkotika ini. Silakan Ana. Narkotika adalah seperti kayak adiktif, sangat adiktif. Tidak usah yang sulit-sulit, yang diketahui aja apa itu narkotika, yang anak ibu tahu tentang narkoba itu apa? Narkotika zat yang digunakan secara ilegal gitu, seadiktif ya, digunakan seorang hanya untuk seperti kayak ketika dia depresi, stres, ataupun sedang dalam suasana keluarganya yang sedang broken home. Jenisnya yang selanjutnya dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu seperti berhalusinasi, ya, jadi konsumtif terhadap narkotika, ya, terus lupa sama Allah, sama perintah Allah pastinya, terus bisa memberatkan keluarga, mencemarkan nama baik keluarga, terus merugikan diri sendiri. Oke. Mungkin lebih dicari lagi, dibahas lagi di rumah ya, dapat ambil-ambilnya. Nah, untuk tugas di rumah, Ibu ingin
anak-anak ibu mencari ini ada jenis-jenis narkoba, apa jenis-jenis narkoba, jenis-jenis ada jelas nampak ke belakang atau terlalu kecil. Ada jenis narkoba ini ada kan tadi ada heroin, ganja, ekstasi, sabu-sabu, amfetamin dan inhalen. Nah ibu ingin tugas anak-anak ibu di rumah cari pengertian apa itu heroin, ganja, ekstasi gitu, bagaimana bentuknya gitu, macam-macamnya gitu, bagaimana heroin ini gitu, bagaimana sifat dari jenis-jenis narkoba ini gitu, dan dicari bagaimana ciri-ciri atau bentuk dari jenis-jenis narkoba ini gitu. Dan nah mungkin itu saja tugasnya untuk minggu depan. Nanti ibu cari tentang bagaimana bentuk atau ciri-ciri sifat dari jenis-jenis narkoba ini, dijelaskan dalam kertas double folio. Terus dicari apa lagi dampak negatif dari narkoba ini. Nah mungkin sekian pembelajaran kita hari ini tentang menghindari menghindari akhlak tercela, yaitu mencuri dan narkoba gitu. Jadi diingatkan lagi supaya kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar dari akhlak-akhlak tercela ini gitu. Karena kita tidak tahu gitu kan, bisa saja hari ini kita tidak, tapi besoknya bisa membuat kita menjadi ikut-ikutan teman gitu. Tapi semoga saja tidak gitu. Semoga Allah selalu melindungi kita tentunya gitu. Itu doa dan harapan kita. Nah, amin. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jikalau ada kata atau salah, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi waktu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua siapkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu